10 bahaya syirik. Kesyirikan merupakan dosa paling berbahaya dan paling besar yang dilakukan oleh manusia. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut adalah 10 ulasan ringkas mengenai bahaya syirik. Pertama, syirik menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kedua, syirik adalah penyebab seseorang tersesat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ketiga, dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya mati dan belum sempat bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Keempat, jika seseorang berbuat syirik akbar, seluruh amalannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kelima, pelaku syirik akbar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia pasti akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Keenam, syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ketujuh, syirik adalah sejelek-jelek perbuatan zalim dan sejelek-jelek dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kedelapan, syirik menghapuskan cahaya fitrah seorang hamba. Karena seorang hamba terlahir pertama kali di atas fitrah, yaitu di atas tauhid dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manakala seseorang berbuat kesyirikan, maka dia telah lari dan berpaling dari fitrahnya. Kesembilan, syirik khafi atau syirik yang samar seperti riya akan menghapuskan amalan yang terkait dengannya. Syirik khafi ini lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Manakala seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya, dia perindah sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Kesepuluh, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan inilah permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Al-Hujjah.com